Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Novita Ramawati, NIM 1950510014. Di sini saya akan menyampaikan hasil resumen saya mengenai Good Corporate Governance atau GCG dalam bisnis Islam. Menurut Bank Dunia, Good Corporate Governance adalah aturan, standar, dan organisasi di bidang ekonomi yang mengatur perilaku pemilik perusahaan, direktur, dan manajer, serta prinsip penjabaran tugas dan wewenang, serta pertanggungjawabannya kepada investor dan kreditor. Penerapan prinsip GCG oleh perusahaan merupakan sebuah pilihan dalam menjalankan kegiatan ekonomi, karena GCG merupakan suatu etika bisnis dibandingkan suatu keharusan dan dalam penerapannya. Prinsip tentang Good Corporate Governance yang disusun oleh OECD ini menjadi salah satu acuan universal yang menjadi pijakan dalam pengembangan di banyak negara, yaitu yang pertama, perlindungan terhadap hak-hak pemegang saham, yang kedua, perlakuan adil bagi seluruh pemegang saham, yang ketiga, peran stakeholder yang terkait dengan perseroan, yang keempat, keterbukaan dan transparansi, dan yang kelima, tanggung jawab direksi dan dewan komisaris. GCG adalah suatu proses dan struktur yang digunakan untuk meningkatkan keberhasilan usaha dan akuntabilitas perusahaan untuk meningkatkan nilai perusahaan dalam jangka panjang dengan memperhatikan kepentingan stakeholder berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, moral dan etika bisnis. Konsep GCG telah muncul di Amerika Serikat sejak tahun 1980-an dan mengalami perkembangan cukup pesat akhir abad 20. Beberapa waktu yang lalu muncul dua skandal kebangkrutan perusahaan di Amerika Serikat yang menghebohkan kalangan dunia usaha, yaitu kasus Enron dan WorldCom. Hal tersebut mengingatkan kepada kita bahwa praktek bisnis yang melanggar etika ternyata terjadi di negara yang sangat mengagungkan prinsip GCG. Pada dasarnya, konsep Good Corporate Governance itu adalah suatu konsep yang menyangkut struktur perseroan, pembagian tugas, pembagian kewenangan, dan pembagian beban tanggung jawab dari masing-masing unsur yang membentuk struktur perseroan dan mekanisme yang ditempuh oleh masing-masing unsur dari struktur perseroan tersebut, serta hubungan-hubungan antara unsur-unsur dari struktur perseroan, dimulai dari rapat umum pemegang saham atau RPUS, direksi, dewan komisariat, serta juga mengatur hubungan-hubungan antara unsur dari struktur perseroan dengan unsur-unsur di luar perseroan. Manfaat Good Corporate Governance. Yang pertama, mendorong pembagian fungsi dan kemandirian masing-masing organ perusahaan, yaitu dewan komisaris, direksi, dan rapat umum pemegang saham. Yang kedua, mendorong tercapainya kesinambungan perusahaan melalui pengelolaan. Yang ketiga, mendorong pemegang saham, anggota dewan komisaris, dan anggota direksi agar dalam pembuatan keputusan dan menjalankan tindakannya dilandasi oleh nilai moral yang tinggi dan kepatuhan terhadap perundang-undangan. Yang keempat, mendorong timbulnya kesadaran dan tanggung jawab sosial perusahaan terhadap masyarakat dan kelestarian lingkungan terutama di sekitar perusahaan. Yang kelima, meningkatkan daya saing perusahaan secara nasional maupun internasional, sehingga meningkatkan kepercayaan pasar yang dapat mendorong arus investasi dan pertumbuhan ekonomi nasional yang berkesinambungan. Dan yang keenam, mengoptimalkan nilai perusahaan bagi pemegang saham dengan tetap memperhatikan pemangku kepentingan lainnya. Adapun tujuan Good Corporate Governance yaitu yang pertama, melindungi hak dan kepentingan pemegang saham, yang kedua, meningkatkan nilai perusahaan dan para pemegang saham, yang ketiga, melindungi hak dan kepentingan para stakeholder pemegang saham, yang keempat, meningkatkan efisien dan efektivitas kerja dewan pengurus, dan yang kelima, meningkatkan mutu hubungan Board of Directors dengan manajemen senior perusahaan. Hubungan etika bisnis dan Good Corporate Governance
Penerapan good governance dalam implementasi etika dalam bisnis memiliki peran yang sangat besar. Pada intinya, etika bisnis bukan lagi merupakan suatu kewajiban yang harus dilakukan oleh pelaku bisnis, tapi menjadi suatu kebutuhan yang harus terpenuhi. Salah satu contohnya pada prinsip-prinsip GCG mencerminkan etika bisnis yang dapat memenuhi keinginan seluruh stakeholdernya. Etika bisnis yang baik dan sehat menjadi kunci bagi suatu perusahaan untuk membuatnya tetap berdiri kokoh dan tahan terhadap segala macam serangan ketidakstabilan ekonomi. Perbedaan antara penerapan GCG di bank syariah dan bank konvensional. Bank syariah yang pertama, Islam memandang harta yang dimiliki oleh manusia adalah titipan atau amanah Allah, sehingga cara memperoleh, mengelola, dan memanfaatnya harus sesuai ajaran Islam. Yang kedua, bank syariah mendorong nasabah untuk mengupayakan pengelolaan harta nasabah atau simpanan sesuai ajaran Islam. Yang ketiga, bank syariah menempatkan karakter atau sikap baik nasabah maupun pengelolaan pada posisi yang sangat penting, dan penempatan sikap akhlakul karimah sebagai sikap dasar hubungan antara nasabah dan bank. Sedangkan bank konvensional yang pertama, pada bank konvensional kepentingan pemilik dana adalah memperoleh imbalan berupa bunga simpanan yang tinggi. Sedangkan kepentingan pemegang saham adalah diantaranya memperoleh spread yang optimal antara suku bunga simpanan dan suku bunga pinjaman. Yang kedua, tidak adanya ikatan emosional yang kuat antara pemegang saham, pengelolaan bank, dan nasabah karena masing-masing pihak mempunyai keinginan yang bertolak belakang. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.